Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan tutorial kali ini tentang manajemen nilai di sistem El Nino. Seperti kita tahu, tentu adalah menjadi tugas setiap dosen untuk memberikan penilaian kepada mahasiswa. Nah, bagaimana sistem penilaian itu bisa kita buat secara mudah di dalam El Nino kita. Tentu asumsinya bahwa dosen memang ingin menggunakan fasilitas yang ada di El Nino untuk melakukan hal tersebut. Nah, berikutnya yang ingin saya jelaskan nanti, kita ingin membagi keseluruhan nilai yang akan diterima mahasiswa itu menjadi 4 kelompok, yaitu 1, kehadiran, kita beri harga atau bobot 10% dari keseluruhan nilai. Kemudian nilai harian 24%, kemudian UTS 33%, begitu juga untuk ujian akhir semesternya. Nah, totalnya ada 100%. Nah, kita akan mengatur terlebih dahulu bagaimana caranya. Mari kita ikuti tutorial berikut ini. Baik, tentu seperti biasa kita harus masuk dulu ke course yang akan kita setting nilainya itu. Misalnya ini saya ada materi atau course bahasa Indonesia. Nah, untuk mengatur penilaian, membagi dalam bobot-bobot tadi, yang pertama kita lakukan adalah kita klik bagian grades. Ya, grades itu nilai atau scoring. Kita klik saja sambil kita tunggu dengan sabar. Nah, sekarang kita sudah sampai di sini. Di sini masih baru, jadi belum ada pembagian apapun. Kalau kita lihat, nah nanti kalau mahasiswa sudah pada melakukan enrollment, maka di sini akan muncul mahasiswanya, alamat emailnya, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita membagi kelompok-kelompok nilai tadi? Caranya adalah kita memasuki setup terlebih dahulu. Jadi mengatur nilai. Nah, apa yang akan kita masukkan di dalam setiap kelompok tadi itu namanya kategori, ya. Jadi kategori kehadiran, kategori harian, dan seterusnya. Makanya untuk memasukkan kategori itu kita bisa klik add kategori. Nah, di sini kita tulis kategori yang pertama, misalnya kehadiran. Oke, yang ini saya kira tidak perlu diubah. Kemudian tidak perlu skill. Nah, ini weight-nya mungkin nanti bisa kita tentukan, ya. Kita akan memberi bobot tadi berapa? 10%. Maka di sini kita beri angka 10. Klik dulu, kemudian kita beri angka 10. Kalau sudah ya ini sudah cukup, saya kira tidak ada yang perlu diubah lagi. Kita tekan simpan. Satu kategori sudah selesai dibuat. Kemudian kita bikin kategori yang kedua. Tadi harian atau nilai harian. Biar lebih jelas. Sama. Kita ke sini langsung, tidak apa-apa. Weight-nya 24 tadi. Kemudian kita ke
Berikutnya kategori yang ketiga, UTS weight-nya disesuaikan 33, simpan. Nanti akan menyesuaikan sendiri ya. Kemudian kategori yang terakhir UAS. Ini kita ubah bobotnya, yang ini juga 33. Masih bentar. Nah, ini kenapa angkanya besar sekali? Ya, ini sebetulnya ini kita bisa perbaiki ya. Misalnya ini kita manual saja, kalau kita tidak yakin. Ini 10, kemudian yang ini tadi berapa? 24. Kemudian kita yang 33. Ini 33. Selama ini ada tandanya klik, ini kita bisa edit. Setelah itu simpan. Ya, bobotnya sudah benar sekarang. Nah, setelah ini kita buat kategorinya, maka ketika kita membuat entah itu kuis, entah itu penugasan, ataupun diskusi yang kemudian terkait dengan nilai, maka kita bisa langsung mengaitkan kegiatan-kegiatan tersebut ke sini, apakah ke kehadiran, ke nilai harian, ke UTS, atau ke UAS. Misalkan ketika kita ingin memasukkan kehadiran mahasiswa di setiap sesi pertemuan itu dalam ke sini ke nilai, maka kita nanti tinggal mengonekkan kehadiran ke kategori kehadiran. Nanti saya berikan contohnya. Baik, sekarang kita ke depan lagi. Baik, saya teruskan. Tadi saya loncat sedikit. Jadi setelah masuk ke menu awal, saya sudah memulai dengan mengklik add a new activity or resource ya. Kemudian saya memilih lesson dalam hal ini karena saya ingin membuat menu kehadiran. Saya sudah menuliskan di sini misalnya kehadiran sesi 1, lalu silakan klik hadir dan seterusnya. Nah, yang harus kita atur di sini adalah tentang grades. Nah, di dalam grade di sini ada pilihan kategorinya apa. Kalau uncategorized berarti ketika menu ini kita terapkan, nanti dia tidak akan masuk ke kategori manapun di dalam sistem nilai kita. Kalau kita ingin kategori nilai ini kehadiran masuk ke kategori kehadiran, maka kita harus pilih kehadiran. Begitu juga nanti ketika kita membuat kuis, misalnya kita ingin masukkan kuis itu di dalam nilai harian atau UAS atau UTS, tergantung tujuannya untuk apa, kita bisa tentukan di sini ya. Jadi kuncinya di sini, kita ingin kehadiran masuk ke kategori kehadiran. Dan lain-lain ini bisa diatur lagi sendiri, seperti misalkan untuk kehadiran itu kan memang harus ada pembatasan ya. Misalnya mulai kapan sampai kapan, jam berapanya juga ditentukan. Misalnya gitu ya. Ini silahkan diatur sendiri. Kalau kelas Bapak Ibu misalkan kelas paralel, silahkan bisa diatur di bagian restriksi ya. Di sini pilih kebetulan di sini karena belum ada pengelompokan kelas, maka di sini tidak ada pilihan grup ya. Kalau sudah di kelas-kelas, maka di sini ada pilihan grup, nanti bisa dipilih untuk grup yang mana dan seterusnya. Setelah itu kita seperti biasa membuat menunya. Ya, saya loncat lagi sedikit. Tadi pembuatan menu kehadiran untuk sesi 1 sudah selesai. Ini hasilnya seperti ini. Jadi ketika sudah terpasang dan terkoneksi dengan kategori kehadiran,
maka kita bisa lihat di bagian grades. Nah, di sini sudah ada kehadiran, masuk kategori kehadiran. Ada nanti sesi 2 dan seterusnya untuk kategori kehadiran. Sementara untuk yang nilai harian belum ada nilai sama sekali, begitu juga yang UTS maupun UAS. Ya. Nah, saya akan contohkan satu lagi, misalnya kita ingin membuat satu katakanlah assignment atau quiz, tapi akan kita masukkan ke nilai harian. Ya, sekarang saya loncat lagi, sudah dalam proses membuat tugas ya untuk topik 1 dalam hal ini. Sudah saya buat judulnya, kemudian apa yang ditayangkan di course-nya dibikin klik di sini supaya muncul. Nah, kembali ke masalah kategori nilai tadi, karena ini tugas harus masuk ke penilaian, maka kita harus klik grades. Kita pilih di sini, jangan uncategorize, tetapi kita ke misalkan nilai harian. Tadi kita ingin membuat tugas untuk nilai harian, kita klik nilai harian. Kemudian yang lain-lain silahkan diatur juga, misalnya mau kapan tugas ini berlangsung, ini bisa diatur ya, diatur, kemudian nanti akan tersimpan setelah kita save di sini. Nah, terus saya tambahkan tadi mengenai tugas untuk kelompok, saya sudah tambahkan grup di sini yang muncul grup. Jadi misalkan tugas ini hanya untuk kelompok tertentu, nah ini kita bisa pilih kelasnya. Misalkan ini ada 6 kelas diasuh oleh 3 dosen, ya kita kan bisa nanti misalkan yang AK1A dengan AK1B dosen 1 mungkin tugasnya beda dari yang C dan D dan seterusnya, ini bisa diatur. Tetapi kalau yang begitu itu nanti kita harus menggunakan menu grouping, tidak kelas seperti ini. Mungkin bisa kita jelaskan pada kesempatan lain. Misalkan ini kita atur untuk satu kelas saja, kelas AK dan seterusnya, lalu kita simpan. Ya, sebelum kita lihat bagaimana tampilan grades kita, ini bisa dilihat di sini sekarang bahwa kehadiran sudah ada 1, kemudian 2, 3 ya, untuk satu masing-masing per topik. Kemudian tugas dari muncul di sini hanya ditujukan kepada kelas AKA. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tampilan grid-nya sekarang. Baik. Nah, sudah ada kehadiran 1, 2, 3. Oh, ini kebalik, nanti bisa kita susun ya. Kemudian untuk nilai harian sudah ada tugas 1. Nah, bagaimana kita mengatur ini? Kita bisa ke setup. Kemudian kita bisa pindahkan yang tidak urut ini menjadi urut. Kita klik saja di sini. Kemudian kita taruh di tempat yang benar. Sini ya. Ya, otomatis sudah urut. Sudah tertata sekarang yang 10% tadi, karena ada 3 kehadiran terbagi sama, 33, 33. Kemudian yang nilai harian masih 100% karena baru 1. Dan seterusnya yang UTS belum ada soal, yang UAS juga belum ada soal. Nah, selanjutnya nanti ketika kita sudah misalnya ingin merekap nilai, caranya sangat gampang ya, mohon diperhatikan. Jadi kita tinggal mengekspor semua nilai yang terangkum di sini ini dengan beberapa klik saja. Pertama kita pilih export ya. Kemudian di sini apa-apa yang nanti akan terekspor itu ada di sini. Kalau mau kalau mau milih-milih kita bisa ngeklik saja yang mana yang tidak dipilih ya. Kalau mau semuanya ini bisa dipakai ya untuk memilih. Nah, kemudian Excel, kalau kita ingin tampilkan file unduhannya itu dalam bentuk Excel, kita klik Excel, kemudian kita tinggal download. Maka kita akan segera mendapatkan daftar nilai yang merupakan kopian dari apa yang ada di El Nino kita. Ya, ini sudah muncul di sini ya. Ketika kita buka, isinya seperti ini ya. Jadi apa-apa yang kita masukkan sudah tersedia di sini. Berikut angka-angkanya nantinya tentunya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi